Pembangunan yang lebih bersahabat dengan lingkungan, atau dikenal sebagai ekonomi hijau telah menjadi tren global besar dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia mau tidak mau, siap tidak siap harus mengikuti tren ini. Pembangunan IKN sebagai ibu kota baru pun diusung menjadi proyek besar ekonomi hijau dari Indonesia. Bagaimana pembangunan di Kalimantan Timur yang juga menjadi provinsi tempat ibu kota negara? Berikut ini wawancara khusus konten jelajah ekonomi hijau dengan Isran Nur, Gubernur Kalimantan Timur. Program pembangunan hijau di Kalimantan Timur itu soal IKN ada atau tidak ada akan terus dilaksanakan. Karena program pembangunan Kalimantan Timur hijau, dulu namanya disebut dengan Kaltim Green, itu tahun 2011 sudah dilaksanakan. Dengan adanya Peraturan Gubernur nomor 22 tahun 2011 itu mengenai pembangunan Kaltim Green. Jadi itu sudah jalan, artinya soal ibu kota itu yang baru yang mau dipindahkan, ada atau tidak ada, itu pembangunan hijau itu merupakan satu keharusan dan harus dilaksanakan. Dan banyak produk-produk aturan yang memayungi program pemerintah daerah terkait dengan pembangunan Kaltim hijau itu. Kemudian di Kaltim juga mungkin satu-satunya di daerah yang membentuk atau membuat Dewan Daerah Pengendalian Iklim DDPI namanya. Itu sudah ada di Kalimantan Timur dan hasilnya sudah ada. Jadi Kalimantan Timur itu dalam target untuk penurunan emisi gas buang itu kan targetnya itu mencapai 26% ya tahun 2030. Nah sekarang Kaltim itu dari jumlah yang dilakukan kompensasi oleh World Bank itu sudah 41 juta metrik ton ekivalen karbon dioksida. Yang dilakukan kompensasi oleh World Bank itu hanya 26%. Artinya masih ada sekitar 16 juta ton ekivalen karbon dioksida yang masih bisa kelebihan. Jadi ini kita coba berkoordinasi dengan pihak-pihak tertentu di seluruh dunia yang mau melakukan kompensasi sebesar itu. Kita tahun 2020 sampai dengan 2025 itu mendapatkan kompensasi dari World Bank itu 120 juta dolar. Kecil memang, jadi setiap tonnya hanya diberikan kompensasi sebesar 5 dolar per ton dalam penurunan emisi gas buang. Jadi itu umumnya yang sudah berhasil, saya kira itu sudah berhasil. Nah ada di seluruh Asia Tenggara ini kecuali di Kalimantan Timur. Dan saya dengar ini akan ada juga kegiatan yang sama, program FCPF Carbon Fund ini di Jambi ya. Tapi yang sekarang di Kaltim sudah dilaksanakan. Dan usaha-usaha dalam membangun ekonomi hijau ya, kalau disebut sebuah regional atau wilayah Kaltim Green itu ya sudah kita lakukan. Padahal di sana juga tempat kegiatan dilaksanakannya eksploitasi hutan, baik itu untuk kegiatan pemukiman dan juga kegiatan-kegiatan pertambangan juga dilaksanakan di sana. Tapi pengendalian kita masih sangat baik. Ya, artinya kalau sebuah penghargaan dari World Bank seperti itu, artinya ada sebuah usaha dan capaian yang memang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat Kalimantan Timur. Kita mengikuti saja apa yang diprogramkan oleh pemerintah ya. Dalam hal ini bukan hanya perusahaan pemerintah nasional, tapi juga seluruh dunia mensepakati supaya mulai dilakukan penggunaan energi ini dari yang menggunakan fosil misalnya, yang berpengaruh baik negatif kepada lingkungan. Ini kita sudah ikuti dan saya kira Kalimantan Timur sudah memulai itu sama dengan yang dilakukan. Dan Kaltim kan sekarang sudah memproduksi gas ya. Walaupun gas itu sementara ini kan dibawa ke beberapa wilayah di Indonesia, termasuk juga untuk diekspor ya ke Jepang terutama.
Tapi nanti ujung-ujungnya karena ini program pembangunan energi yang bersih atau energi yang green, ya tidak ada pilihan lain kecuali kita harus juga melakukan pemanfaatan gas ini untuk energi ya. Di samping itu juga Kalimantan Timur yang akan membangun power hydro power ya, seperti akan dibangun di Tabang sekitar 500 megawatt. Nah, untuk supply yang lain dalam hal energi ini kan pemerintah sudah membangun tenaga listrik air ini kan di Kaltara, di Kayan. Nah, itu kan lebih kurang 30.000 megawatt dan itu oleh Bapak Presiden salah satu yang bisa mensuplai energi atau daya di Kalimantan Timur sampai ke kawasan ibu kota, bahkan itu sampai ke kawasan Kalimantan secara keseluruhan. Jadi 30.000 itu lebih dari cukup untuk mensuplai power listrik yang ada di Kalimantan. Tidak ada pilihan lain kalau Kalimantan Timur tidak mau ketinggalan, masyarakat yang ketinggalan harus segera mengantisipasi itu, menggunakan peluang itu untuk menjadi kesempatan ya, berpartisipasi di dalam hal mendukung akan adanya atau keberadaan ibu kota Nusantara tersebut ya. Misalnya dalam hal sumber daya manusia. Nah, kita sudah menyampaikan kepada masyarakat luas agar masyarakat untuk cepat menyesuaikan dan mengantisipasi ibu kota negara ini sebagai peluang untuk ikut serta. Apakah itu misalnya pada saat pelaksanaan pembangunan konstruksinya, kan tentu ada pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat yang ada di sekitar ibu kota negara itu. Pengusahanya, kemudian juga masyarakatnya, kan itu pekerjaan misalnya yang paling tidak terlalu berat dalam hal misalnya catering ya, menyiapkan catering. Karena itu kan lebih kurang 200 sampai 300 ribu orang yang kerja di sana. Anggaplah 200.000 saja yang kerja setiap hari. Kalau satu harinya itu setiap orang itu sarapan pagi 10.000, kemudian siangnya makan siangnya 20.000, kemudian makan malamnya 20.000 kan 50.000. 50.000 kali 200.000 berarti 10 miliar per hari. Itu kalau harganya cuma 10.000. Kan kalau itu kan harga di sana kan sudah tidak laku lagi kan, karena tingkat harga di sana kan lebih tinggi dibanding daerah-daerah lain. Misalnya harga bahan pokok pasti, karena transport itu sangat besar pengaruhnya. Nah, kemudian juga setelah misalnya ibu kota itu eksis, kan orang banyak di sana. Itu boleh dikatakan ya, tanda petik adalah orang-orang yang menengah ke atas. Pegawai-pegawai negerinya itu kan menengah ke atas yang pendapatannya konstan dan lebih baik kan begitu. Nah, itu juga harus disuplai oleh produk-produk yang berkualitas lebih baik, menyiapkan produk pangannya dari beras harus yang tidak mengandung bahan kimia misalnya, produksinya artinya menggunakan bahan pupuk organik misalnya. Nah, itu misalnya itu diperlukan. Kualitas orang-orang sana kan harus disiapkan bahan-bahan seperti itu. Dan itu kan bisa dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Bisa. Kan di Kalimantan Timur itu dulunya Kalimantan Timur ya, termasuk misalnya Kalimantan Utara sekarang di Krayan. Itu ada jenis padi yang di sana itu kualitasnya enak. Paling enak di seluruh dunia mungkin, beras Krayan itu. Dan itu mahal, dan itu disuplai, tapi itu memang agak diunjuk. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan untuk suplai, bukan premium di atas premium lagi menurut saya itu. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk bisa memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ada, khususnya yang ada dekat dengan ibu kota negara, dan bahkan keberadaan ibu kota negara itu kan bisa memberikan manfaat juga kepada seluruh masyarakat yang ada di seluruh Kalimantan, seperti Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Dan bahkan juga memberikan manfaat kepada para provinsi-provinsi yang berdekatan dengan Kalimantan Timur, seperti provinsi yang ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan sebagainya. Dan selama ini memang Kalimantan Timur itu beberapa komoditi pangan, pertanian itu banyak disuplai oleh saudara-saudara kami yang berada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Bahkan juga banyak komoditi-komoditi tanaman-tanaman seperti hortikultura
itu yang berasal dari Jawa Timur. Ya memang sangat bagus menurut saya kalau ini dilaksanakan dan dikembangkan ke depan. Ya, sekarang sudah mulai dibangun, tapi nanti diperkirakan bulan Juli atau paling lambat Agustus ini sudah di groundbreaking oleh Bapak Presiden ya. Baik itu pembangunan kantor Istana Negara, kemudian kantor kepresidenan, kemudian parlemen, kemudian jalan-jalan, infrastruktur yang kan sudah ada yang mulai jalan, karena itu kan kalau infrastruktur seperti jalan tolnya kan itu kan sebagian investasi yang main, jadi tidak tergantung anggaran pemerintah, sudah mulai jalan. Dan sekarang tadi barusan saja di tempat yang sama sini dibahas mengenai infrastruktur jalan yang ada di sekitar ibu kota yang sebagai penunjang infrastruktur ibu kota negara tersebut. Jalan-jalan tolnya, kemudian juga membahas pembebasan lahannya, termasuk Imres Tunnel ya. Itu kan kerjasama dengan Korea, jadi sekarang sudah dalam finalisasi ya. Kalau istilah kendala kan menurut saya, itu tidak bisa diselesaikan. Tapi kalau masalah kan diselesaikan. Tapi kalau dalam hal pengadaan lahan itu kan biasa di mana-mana. Nah, sekarang kita melakukan konsolidasi, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait ya. Dan memang khususnya untuk di kawasan inti pusat pemerintahan itu kan lahan negara. Memang melewati atau termasuk lahan-lahan yang dimiliki oleh masyarakat dan atau dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Tapi tidak ada masalah ya, selama ini nggak, menurut saya ada masalah. Yang berarti artinya yang tidak bisa diselesaikan pasti bisa diselesaikan, asal punya kondisi yang harus transparan ya dalam penyelesaiannya. Dan memang di dalam melaksanakan ini kan ada aturan-aturan main yang harus diikuti ya. Walaupun dalam hal pembangunan ibu kota ini ada aturan-aturan khusus yang memang aturannya itu memang dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terlalu kaku dalam melaksanakan aturan-aturan yang baku sebelumnya dalam hal misalnya pengadaan lahan, kemudian dalam koordinasi pelaksanaannya kan sudah disepakati oleh semua kementerian terkait, termasuk pemerintah daerah, termasuk masyarakatnya, untuk bisa mendukung sepenuhnya terwujudnya dari sebuah rencana ibu kota tersebut.